Perkenalkan, kami mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bale Bandung. Video ini merupakan laporan kami selama melakukan magang di fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bandung. Stay tune ya! Perkenalkan, nama saya Arianto Nugraha dengan NIM 401230029. Perkenalkan, nama saya Arini Zakia Tunisa dengan NIM 401230009. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rinandi dengan NIM 401230001. Halo, aku Alia Bilkis Kamila dengan NIM 401230014. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Azhar Hamdani dengan NIM 401230027. Melalui video ini, kami akan membagikan pengalaman selama melaksanakan kegiatan magang di DPRD, khususnya di fraksi Golkar. Kegiatan magang ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mengenal secara langsung bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, memahami peran DPRD sebagai lembaga legislatif, serta melihat bagaimana partai politik menjalankan fungsi dan aktivitasnya di tengah masyarakat. Selama magang, kami tidak hanya melakukan observasi, tetapi juga mengikuti berbagai kegiatan kelembagaan, berdiskusi dengan tenaga ahli fraksi Golkar, melakukan wawancara dengan pengurus partai, menghadiri sosialisasi peraturan daerah, serta mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung. Dari seluruh rangkaian tersebut, kami memperoleh pengalaman yang tidak hanya menambah wawasan akademik, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai praktik politik dan pemerintahan di tingkat daerah. Partai Golkar lahir pada tahun 1964 yang diciptakan oleh Presiden Soeharto pada waktu itu dengan kebutuhan untuk membendung kekuatan komunis. Partai Golkar awal mulanya diisi oleh kelompok dari militer, pegawai negeri, hingga akar rumput. Hingga partai ini menjadi partai yang terkuat pada masa Orde Baru dengan kemenangan Presiden Soeharto selama 32 tahun. Pasca reformasi pun, partai ini tetap menjadi partai yang terkuat, dengan dibuktikan dengan dekatnya partai ini dengan pemerintahan yang terpilih. Seperti filosofinya, Golkar yaitu mengakar ke segala arah, dari birokrasi hingga masyarakat akar rumput. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, Partai Golkar menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi sekaligus pedoman dalam menjalankan seluruh aktivitas politiknya. Selain itu, Golkar juga mengusung paradigma karya dan kekaryaan. Artinya, setiap kader diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, pendidikan, ekonomi, maupun pemberdayaan masyarakat. Kami juga memperoleh penjelasan mengenai makna simbol pohon beringin yang menjadi lambang Partai Golkar. Pohon beringin melambangkan persatuan, perlindungan, dan kemampuan merangkul setiap lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, profesi, maupun golongan. Selama kegiatan magang, kami mempelajari bahwa sistem organisasi Partai Golkar dibangun melalui proses kaderisasi yang berjenjang. Sebelum menjadi bagian dari kepengurusan partai, calon kader terlebih dahulu dibina melalui organisasi yang tergabung dalam Hasta Karya. Salah satunya contohnya seperti SOKSI, Kosgoro, AMP, MKGR, dan organisasi seperti AMPG dan KPPG. Nah, serta ada pula organisasi yang didirikan oleh Partai Golkar seperti Al-Hidayah, Himpunan Wanita Karya, Satkar Ulama, AMPI, dan Majelis Dakwah Islamiyah. Dan menurut narasumber juga, proses kaderisasi ini dilakukan melalui pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan, sekolah kader, hingga training of trainer atau TOT. Dan pendidikan kader dasar umumnya berlangsung selama kurang lebih 3 hari, dan itu merupakan tahap awal pembentukan kapasitas kader. Dan kami juga mengetahui bahwa setiap organisasi itu memiliki fokus kegiatan yang berbeda. Misalnya, SOKSI bergerak dalam pembinaan tenaga kerja dan karyawan, Kosgoro berfokus pada pemberdayaan masyarakat, Al-Hidayah menjalankan pembinaan keagamaan melalui kegiatan pengajian di tiap-tiap daerah, dan sedangkan Himpunan Wanita Karya ini berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui berbagai pelatihan dan keterampilan.
Di sini kita bisa lihat bahwasanya hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas Partai Golkar tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik elektoral, tetapi juga diarahkan untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu pengalaman yang paling berkesan selama magang adalah berkesempatan untuk melakukan wawancara secara langsung dengan pengurus Partai Golkar serta Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung. Melalui wawancara tersebut, kami memperoleh gambaran mengenai bagaimana Partai Golkar membangun sistem kaderisasi, menyusun strategi politik, hingga mempersiapkan calon dalam menghadapi kontestasi politik. Narasumber menjelaskan bahwa proses rekrutmen politik dilaksanakan berdasarkan peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Mekanismenya dilakukan secara bertahap, mulai dari proses penjaringan, penyaringan, hingga penetapan calon melalui uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Dalam pelaksanaannya, partai juga dapat melibatkan pihak ketiga seperti perguruan tinggi agar proses seleksi berlangsung secara objektif. Selain proses rekrutmen, penentuan pasangan calon juga mempertimbangkan hasil survei elektabilitas. Hasil survei menjadi salah satu dasar penting sebelum partai memberikan rekomendasi kepada pasangan calon yang akan diusung. Di samping itu, pembentukan koalisi dengan partai politik lain juga menjadi strategi yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sekaligus memperkuat peluang kemenangan. Dalam membangun hubungan dengan masyarakat, Partai Golkar lebih mengutamakan pendekatan secara langsung dibandingkan hanya mengandalkan media sosial. Pendekatan ini dilakukan melalui kegiatan sosial, pendampingan masyarakat, serta pemberdayaan berbagai kelompok masyarakat, sehingga hubungan terjalin tidak hanya bersifat politis, tetapi juga berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Selain melakukan wawancara, kami juga berkesempatan berdiskusi secara langsung dengan tenaga ahli praksi Golkar di DPRD Kabupaten Bandung. Dalam diskusi tersebut, kami memperoleh banyak pengetahuan mengenai dinamika politik praktis, peran partai politik dalam mempersiapkan kontestasi politik seperti pilkada maupun pileg, serta berbagai strategi yang dilakukan dalam menghadapi setiap tahapan pemilu. Beliau juga menjelaskan bahwa seseorang yang ingin menjadi anggota DPRD harus mempersiapkan diri sejak jauh hari. Persiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan modal materi, tetapi juga modal sosial, jaringan, rekam jejak organisasi, kemampuan berkomunikasi, kapasitas diri, serta kepercayaan masyarakat. Menariknya, beliau juga menyampaikan bahwa terdapat calon legislatif yang mampu memperoleh dukungan masyarakat meskipun memiliki keterbatasan diri dari sisi finansial. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam kontestasi politik tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya biaya yang dimiliki, tetapi oleh kualitas diri, pengalaman organisasi, serta kedekatan dengan masyarakat. Diskusi tersebut memberikan kami gambaran yang lebih nyata mengenai proses dan tantangan yang dihadapi oleh calon anggota legislatif dalam membangun dukungan politik. Selama pelaksanaan magang, kami juga mengikuti berbagai kegiatan kelembagaan di DPRD Kabupaten Bandung. Salah satu kegiatan yang kami ikuti adalah sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Lembaga Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Melalui kegiatan ini, kami memahami bagaimana DPRD melaksanakan fungsi legislasi dengan menyebarluaskan produk hukum daerah kepada masyarakat. Kami juga mengetahui bahwa masyarakat yang memenuhi persyaratan memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, kami juga berkesempatan mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Bandung. Melalui kegiatan ini, kami dapat menyaksikan secara langsung jalannya proses persidangan, mulai dari pembukaan rapat, penyampaian pandangan fraksi, pembahasan agenda pemerintah daerah, hingga proses pengambilan keputusan. Kehadiran kami dalam sidang paripurna memberikan pengalaman yang sangat berharga karena kami dapat melihat secara langsung bagaimana fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan DPRD dijalankan dalam praktiknya. Kami juga mengamati bagaimana proses komunikasi serta koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah berlangsung dalam setiap pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pengalaman magang di DPRD ini
tidak hanya memenuhi pemahaman yang teoritis, tetapi kita belajar tentang pemahaman yang praktis gitu. Bagaimana DPRD menyelenggarakan pengawasan terutama di daerah Kabupaten Bandung. Berbagai kegiatan yang kami ikuti, mulai dari observasi kelembagaan, wawancara dengan pengurus Partai Golkar, diskusi bersama tenaga ahli praksi Golkar, sosialisasi peraturan daerah, hingga mengikuti sidang paripurna DPRD menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam memahami dinamika politik dan pemerintahan secara langsung. Melalui seluruh rangkaian kegiatan tersebut, kami menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya bergantung pada peraturan yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh proses kaderisasi partai, strategi politik, komunikasi dengan masyarakat, serta kerjasama antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan. Tentunya pengalaman magang ini menjadi bekal yang sangat berarti bagi kami sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan untuk menghubungkan teori yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Harapannya, semoga pengalaman ini dapat menjadi dasar bagi kami untuk terus mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan profesionalisme dalam memahami serta berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Terakhir, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, terlebih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Randy Adi Wilaga SI PMSC yang telah membimbing kami selama kegiatan magang dan selama perkuliahan di mata kuliah ini.